Jangankan saya, orang yang aktif di dunia dakwah dan juga keagamaan, saya rasa semua orang sepakat bahwa siapapun tidak boleh merendahkan martabat harga diri siapapun, termasuk tidak boleh menghujat, tidak boleh mencaci maki, karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Betul apa tidak? Tapi kalau itu muncul dari spontanitas atas style seseorang dalam berdakwah, ya, Gus Miftah itu berdakwah sudah cukup lama, saudaraku yang budiman, dengan style yang hampir sama seperti yang kemarin videonya viral itu. Tapi kan pada kenyataannya menunjukkan kalau Gus Miftah itu seorang dai yang sukses. Sepakat apa tidak ini? Tiap manggung lihat jamaahnya full, banyak di mana-mana. Bahkan maaf ya, kalangan selebritis hingga politisi pun mengundangnya. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang suka dengan stylenya, candaan-candaan, kelakar dan gaya-gayanya. Nah, salah satu buktinya Gus Miftah itu followernya banyak loh. Jangan-jangan di antara kalian ini jadi followernya. Halo, halo. Nah, saudaraku yang budiman, style seseorang, gaya seseorang, candaan-candaan semacam itu dalam rangka menghidupkan suasana saat ceramah, walau kadang-kadang bagi sebagian orang itu dianggap tidak baik ya, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang hakul yakin, bukan disengaja dengan niat untuk merendahkan siapapun. Saya yakin bukan itu. Bahwa kenyataan saat itu Gus Miftah ngaji kemarin itu yang videonya beredar dan viral itu adalah sudah menjadi pejabat negara sebelum mundur nih ya. Betul adanya. Iya, tapi di ruang publik yang memang sudah menjadi aktivitas hidupnya, di ruang publik yang sudah menjadi kebiasaan style dalam ceramahnya, apa mesti disalahkan juga dia sebagai seorang pejabat publik dengan segala kekhilafan dan kurang lebihnya? Halo? Tentu ini lebay kalau menurut saya. Sebagai seorang pendakwah yang sudah puluhan tahun nih, saya kebetulan juga mengajar ilmu akhlak. Saya insya Allah tahu persis bagaimana cara seorang da'i untuk menghidupkan suasana dengan cara dan stylenya masing-masing. Dan itulah Gus Miftah dengan stylenya. Maka sebaiknya siapapun tidak boleh mendikte dengan menyoroti segala kekurangan-kekurangannya hingga kekhilafan-kekhilafannya. Sebab kalau yang dicari itu kekurangan, pasti ada. Betul atau tidak? Kalau yang disoroti kesalahan, kira-kira ada tidak? Ya pasti ada. Karena itulah fitrah manusia. Al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Jadi kalau kita atau siapapun mau mengkritik, boleh-boleh saja. Tapi kalau kritikan itu lebay, jadi malah kontraproduktif. Ya, dengerin ini. Saya itu tidak bermaksud hadir sebagai pahlawan kesiangan membela Gus Miftah, bukan. Tapi saya hadir untuk mengingatkan kita semua agar ya kita juga mau mengoreksi diri sendiri. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa paling baik dari yang lainnya, atau sekedar mencari sensasi. Ya, atau sekedar mencari
simpati, mencari follower lah mencek orang medsos mah. Atau yang naif adalah sekedar mencari penonton, lalu menjadikan kesalahan, kekhilafan Gus Miftah adalah bully yang berkepanjangan. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Kita semua, saudaraku yang budiman, boleh bermaksud, bersikap, bertujuan apapun dengan peristiwa tersebut. Bahkan hingga andai kita pun tidak suka kepada siapapun, itu adalah hak bagi siapapun. Tapi apa iya permintaan maafnya hingga mengundurkan diri dari jabatan amanah yang diberikan Pak Prabowo kepadanya tidak cukup bagi kita untuk bisa memaklumi, untuk bisa memahami, dan juga memaafkan. Ya, siapa sih kita ini? Sekali lagi ini semuanya manusia hadir dengan segala wataknya, betul tidak? Manusia hadir di muka bumi ini dengan segala perilakunya, dengan segala latar belakang, karakter dan stylenya masing-masing. Apapun aktivitasnya, apapun jabatannya, dan apapun status sosialnya. Nah, ini mesti difahami agar kita semua bisa terbuka hati untuk memaklumi dan memaafkan jika ada yang kurang serk. Tahu kurang serk? Jika ada yang kurang pas dalam mencek orang di rumah, jika ada yang kurang berkenan lah begitu, karakter dan kepribadian orang lain terhadap diri kita, dengan tidak lupa tentunya koreksi. Itu sebuah keniscayaan ya, nggak apa-apa mengoreksi itu. Kalau salah, betul, kita tuntun kepada jalan yang benar. Kalau lupa, kita ingatkan. Khilaf, kita tegur. Tetapi jangan lebay, jangan berlebih-lebihan, nanti malah jadi masalah baru. Betul apa tidak? Ingat nih semuanya, perlakukan orang lain sebagaimana kita semua ingin diperlakukan. Jika apa yang dilakukan Gus Miftah itu dianggap salah, kurang apa? Permintaan maaf udah dia. Ayo, jika yang dilakukan Gus Miftah itu dianggap khilaf, ini yang luar biasa. Dia telah menembus dengan sesuatu yang menurut saya ini sangat luar biasa. Menurut saya ini sangat is the best. Yang andai ya, dia tidak harus lakukan pun tidak jadi masalah. Apa itu? Mengundurkan diri dari jabatannya atas amanah yang diberikan Pak Presiden kepadanya. Apa ini bukan apa ya? Woi, keputusan yang hebat, luar biasa. Pokoknya mah saya katakan, Gus Miftah, sampean orang yang luar biasa. Jangankan sampean, seorang public figure yang hebat. Saya aja, dengerin nih semuanya. Saya aja yang bukan siapa-siapa, ada aja yang pro dan kontra. Nah, semuanya pasti merasakan itu. Tapi yang paling penting, saudaraku sekalian, kita jadikan pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan. Ingat nih, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang meniupnya. Itu saja barangkali yang kami sampaikan. Semoga menginspirasi kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Salam untuk Gus Miftah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.